Tip, kali ini saya akan membahas tentang peta konsep kontrak kuliah, yang mana peta konsep ini yakni sebagai pemenuhan tugas mata kuliah peramalan bisnis. Yang mana pada mata kuliah kali ini kita diajar oleh dosen pengampu yakni Bapak Ahmad Budi Susetyo MSEI. Kemudian ini ada deskripsi dari mata kuliah peramalan bisnis, diantaranya yakni mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 7. Maka apabila wajib ya harus ditempuh. Kemudian yang kedua yakni ada manfaat teoritis dan kemudian manfaat praktis. Yang ketiga yakni menerapkan proses pembelajaran student centered learning. Yang keempat yakni model bentuk pembelajaran dengan berkuliah atau bertutorial. Yang kelima yakni metode pembelajaran menggunakan simulasi, quantum teaching dan juga kemudian ada studi kasus. Dan yang keenam di sini ada menyajikan perkembangan baru dalam peramalan bisnis. Dan yang terakhir pengukuran kompetensi dengan UTS dan UAS sebagai penilaiannya. Dan setelah itu di sini kita akan membahas tentang tata tertib perkuliahan, yang mana setiap segala sesuatu itu ada tata tertibnya. Dan tata tertib dari MK peramalan bisnis itu sendiri, yang pertama yakni ada hadir tepat waktu. Yang mana hadir tepat waktu ini telah kita setujui dalam kontrak kuliah yang pertama ya. Yang kemudian ada partisipasi aktif, yakni tentang keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Kemudian ada pakaian dan juga etika, yang mana pakaian dan etika ini merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam MK ini. Kemudian yakni ada teknologi yang bijak, maksudnya software yang kita butuhkan yakni berupa hardware-nya seperti PC, kemudian juga laptop dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni ada tugas dan juga ujian-ujian untuk penambahan nilai dari mata kuliah ini. Oke, next. Kemudian kita lanjut yakni tentang materi-materi. Yang pertama yakni ada linear programming, yang kedua ada transportation method, yang ketiga ada regression forecasting, yang keempat ada game theory, yang kelima location theory, yang keenam Hungarian method, yang ketujuh question theory, yang kedelapan network analysis forecasting, dan yang kesembilan ada exponential analysis. Itu merupakan beberapa materi-materi yang diajarkan di permata kuliahan ini. Jadi setiap materi ini akan dibahas nanti yakni per materi dari linear programming itu apa, pembagiannya apa, kemudian mencakup apa saja. Kemudian ada transportation method. Transportation method ini merupakan salah satu dari metode-metode atau materi yang akan diajarkan nanti tentang bagaimana caranya yakni meramalkan bisnis. Kemudian yang ketiga di sini ada regression on forecasting. Regression on forecasting di sini merupakan salah satu juga materi yang kemudian akan diajarkan pada mata kuliah wajib di semester 7 ini. Yang keempat yakni ada game theory, berbicara tentang game, jadi kita tidak selalu berbicara tentang Mobile Legends, tidak. Juga ada game theory, yakni teori-teori tentang mempermainkan apa itu tentang peramalan bisnis, cara bermain yang baik dan benarnya seperti apa untuk meramalkan bisnis ke depannya seperti itu. Kemudian yang kelima ada location theory. Location theory ini tak lain adalah penempatan peramalan bisnis tersebut. Yang keenam ada Hungarian method, yakni metode Hungarian. Metode Hungarian itu biasanya disebut dengan Hungarian method seperti itu. Yang ketujuh ada Queuing method. Queuing method biasanya diterapkan yakni pada saat pembelajaran peramalan bisnis. 8 ada network analysis forecasting, dan yang 10 ada exponential analysis seperti itu. Kemudian lanjut kita ke kebutuhan-kebutuhan software. Di sini adapun kebutuhan software di semester 7 untuk mempermudah kinerja kita, yakni pada saat kita mengerjakan tugas akhir, diantaranya yang pertama yakni Zaitun Time Series, yang kedua yakni eFuse, dan yang ketiga yakni POMKM Windows. Maka software-software ini harus kita download seperti itu untuk mempermudah kinerja kita. Kemudian di sini ada scoring. Scoring di sini yakni penilaian-penilaian yang akan kita lakukan atau sebagai penentuan tugas akhir kita. Atau nilai daripada mata kuliah peramalan bisnis. Yang pertama tugasnya yakni 30%. Seperti yang saya lakukan kali ini adalah salah satu tugas dari peramalan bisnis, yakni membuat video YouTube. Yang kedua ada UTS yang nilai presentasenya yakni 25%.
Yang ketiga yakni ada UAS yang presentasinya juga 25%, dan yang terakhir yakni kehadiran. Ya, presentasinya adalah 20%. Oh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang peramalan bisnis kali ini. Karena kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia, jadi tidak luput dari salah dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.